Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mata pelajaran perbankan dasar kali ini kita masuk ke materi layanan lembaga perbankan jenis uang. Nah, di sini kita ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama sejarah adanya uang, lalu sejarah uang di Indonesia, kemudian pengertian uang, kriteria uang, fungsi uang, dan jenis-jenis uang. Yang pertama sejarah adanya uang. Nah, sejarah adanya uang ini dimulai dari usaha sendiri. Nah, uang yang kita kenal saat ini tuh mengalami proses perkembangan yang panjang. Jadi mula-mulanya itu setiap orang itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya itu dengan usaha sendiri. Namun nyatanya dengan usaha sendiri ini tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Nah, oleh karena itu orang-orang yang ingin mencari barang yang dia inginkan itu bisa menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Nah, ini disebutnya dengan sistem barter. Jadi setelah usaha sendiri muncullah sistem barter. Jadi akibat timbulnya barter ini, nah barter ini kan merupakan barang yang ditukarkan dengan barang. Tapi dalam sistem barter ini terdapat banyak kesulitan, seperti kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang kita inginkan dan kesulitan untuk mengukur nilai barang tersebut. Nah, karena kesulitan yang dialami ketika melakukan barter, maka muncullah benda alat tukar. Jadi setelah masa barter ini, manusia itu ingin menciptakan kemudahan lain dalam hal pertukaran dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Nah, benda-benda yang dipilih ini bernilai tinggi ataupun benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Misalnya itu di orang Romawi itu menggunakan garam yang digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Namun kesulitan dalam pertukaran tetap ada, seperti benda-benda yang dijadikan alat tukar ini belum mempunyai pecahan sehingga sulit untuk menentukan nilai uang dari barang tersebut. Penyimpanan dan pengangkutannya juga sulit kan, seperti garam tadi, untuk penyimpanannya juga tidak agak sulit dan pengangkutannya juga sulit, serta timbulnya kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda yang dijadikan sebagai alat tukar tersebut. Misalnya seperti mudah hancur atau lain-lainnya. Nah, karena adanya kesulitan dalam di era benda alat tukar ini, muncullah yang dinamakan uang logam. Nah, di sini logam ini dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi, tahan lama dan tidak mudah rusak, lalu mudah dipecah tanpa mengurangi nilainya. Jadi bentuknya itu bisa nggak besar, bisa kecil-kecil bentuk uang logam ini, tapi nilainya itu tidak berubah gitu. Jadi cuman bentuk dan ukurannya aja yang berubah, tapi nilainya tidak berubah dan mudah dipindah-pindahkan. Nah, logam yang dijadikan alat tukar ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan yang memenuhi syarat itu adalah emas dan perak karena mempunyai nilai-nilai ekonomis, dan emas sama perak ini nilainya itu tidak mudah berubah gitu. Nah, lalu uang logam, emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh. Artinya nilai intrinsiknya itu sama dengan nilai nominalnya. Nah, lalu sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul juga kesulitan ketika tukar menukar harus dilayani dengan uang logam, sedangkan jumlah logam itu jumlahnya itu terbatas. Emas dan perak itu kan susah, sampai sekarang ini juga makin susah ditemukan. Makanya timbullah berbagai kesulitan dalam uang logam ini. Karena adanya kesulitan dalam uang logam, nah penggunaan uang logam ini juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar, sehingga timbullah uang kertas. Nah, mula-mula ini uang kertas itu beredar. Uang-uang kertas yang beredar itu merupakan bukti dari kepemilikan emas dan perak sebagai alat untuk melakukan transaksi, atau uang yang dijamin 100% dengan emas dan atau perak yang disimpan. Nah, selanjutnya masyarakat ini tidak lagi menggunakan emas ataupun uang logam sebagai alat pertukaran. Jadi sebagai gantinya sudah muncullah uang kertas yang
digunakan sebagai alat tukar. Selanjutnya ada sejarah uang di Indonesia. Nah, sejarah uang di Indonesia ini, dulu itu keadaan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan itu ditandai dengan adanya hiperinflasi akibat peredaran beberapa mata uang yang tidak terkendali gitu. Sementara pemerintah RI pada masa awal kemerdekaan itu belum memiliki mata uang. Dulu pada saat awal-awal kemerdekaan, Indonesia itu punya 3 mata uang yang berlaku. Itu mulai pada tanggal 1 Oktober 1945, yaitu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang The Javas Bank. Nah, untuk yang The Javas Bank itu bisa kalian lihat di materi yang sebelumnya, apa itu The Javas Bank. Nah, kemudian timbullah kekacauan ekonomi. Jadi kalau kalian belajar sejarah, kan di awal kemerdekaan itu masuk lagi tuh yang disebut NICA. Nah, di sini kekacauan ekonomi akibat hiperinflasi diperparah oleh kebijakan Panglima Afney pada tanggal 6 Maret 1946. Nah, di sini Panglima Afney ini itu mengumumkan pemberlakuan mata uang NICA di seluruh wilayah Indonesia. Nah, karena setelah kemerdekaan itu NICA kembali masuk lagi ke Indonesia dan ingin menguasai Indonesia lagi, si Panglima Afney tadi ini pada tanggal 6 Maret 1946 memberlakukan mata uang NICA di seluruh wilayah Indonesia yang telah diduduki oleh pasukan Afney. Jadi tidak menggunakan mata uang Jepang yang Hindia Belanda sama The Javas Bank lagi, tapi yang sudah dikuasai oleh Afney itu menggunakan mata uang NICA. Nah, mata uang NICA ini digunakan untuk membiayai operasi militer si pasukan Afney di Indonesia dan sekaligus untuk mengacaukan perekonomian nasional. Jadi muncul krisis kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi persoalan ekonomi nasional. Makanya si Afney ini memberlakukan mata uang NICA. Nah, kemudian pemerintah RI juga mengeluarkan kebijakan yang melarang rakyat Indonesia itu menggunakan mata uang NICA sebagai alat tukar. Nah, kemudian pada tanggal 26 Oktober 1946, pemerintah RI memberlakukan mata uang ORI atau Uang Republik Indonesia sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah Indonesia. Jadi sejak saat ini mata uang yang 3 tadi, uang Jepang, uang Hindia Belanda, dan uang The Javas Bank itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, jadi pada saat yang tanggal 26 Oktober ini, mulai saat 26 Oktober 1946, mata uang di Indonesia ada 2, yaitu ORI dan NICA, di mana yang ORI ini diakui oleh pemerintah RI, sedangkan yang NICA itu diakuinya oleh si Afney tadi, pasukan Afney. Nah, lalu untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia, pemerintah RI ini pada tanggal 1 November itu mengubah Yayasan Pusat Bank Negara Indonesia atau BNI. Jadi fungsi utamanya ini si BNI dibentuk BNI yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta pemberi jasa di dalam lalu lintas pembayaran. Nah, kemudian dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 Ayat 1 mengenai hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Jadi sebelum ada undang-undang ini, yang berkuasa untuk mencetak uang itu pemerintah. Tapi setelah adanya undang-undang ini, pemerintah menetapkan Bank Sentral yaitu Bank Indonesia sebagai lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Nah, selanjutnya ada pengertian uang. Untuk pengertian uang sendiri, mungkin sudah tahu, yaitu uang merupakan suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi di wilayah tertentu, serta keberadaan dan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini udah pada tahu lah ya untuk pengertian uang. Nah, kemudian kita masuk ke kriteria uang. Nah, jadi suatu benda itu bisa atau dapat dikatakan sebagai uang jika benda tersebut memenuhi syarat-syarat yang dapat diterima secara umum. Nah, syaratnya ini ada 6 syarat. Yang pertama, acceptability dan cognizability. Nah, ini maksudnya benda itu diterima secara umum, diterima secara umum penggunaannya sebagai alat tukar,
penimbun kekayaan, dan lainnya tumbuh secara luas karena kegunaan dari uang untuk ditukarkan dengan barang maupun jasa. Pokoknya benda yang bisa dianggap sebagai uang itu ya bisa diterima secara umum dan penggunaannya itu sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, dan lain-lainnya, dan bisa ditukarkan dengan barang ataupun jasa. Lalu yang kedua, stability of value. Nah, benda ini diperlukan menjaga agar nilai uang tetap stabil ataupun berfluktuasi secara kecil. Jadi bisa menjaga agar nilai uang di suatu negara itu bisa stabil. Nah, ini syarat yang kedua. Lalu syarat yang ketiga, elasticity of supply. Jumlah uang yang beredar itu harus mencukupi kebutuhan dunia usaha atau perekonomian. Nah, ketidakmampuan penyediaan uang untuk mengimbangi kegiatan usaha akan mengakibatkan perdagangan macet. Jadi pokoknya jumlah uang yang beredar di suatu negara itu harus cukup untuk kebutuhan perekonomian di suatu negara. Lalu kemampuan bank sentral dan lembaga keuangan yang lain dalam hal penyediaan uang juga harus dijamin tetap baik. Pokoknya seluruh lembaga-lembaga yang mengatur keuangan di suatu negara itu harus tetap baik pokoknya. Nah, lalu yang keempat, portability. Ini uang itu mudah dibawa untuk urusan kegiatan sehari-hari. Pokoknya uang ini mudah dibawa kemana-mana. Lalu yang kelima, durability. Nah, ini dalam pemindahan uang dari tangan yang satu ke tangan yang lain itu mengharuskan uang terjaga nilai fisiknya, karena jika rusak atau sobek akan menyebabkan penurunan nilai dan merusak kegunaan moneter dari uang tersebut. Jadi uang itu sebenarnya nggak boleh fisiknya itu nggak boleh rusak, karena itu juga bisa menilai nilai uang tersebut bisa turun karena kerusakan uang, fisik uang itu. Makanya uang itu sebenarnya harus dijaga, nggak boleh dicoret-coret, lecek ataupun tertekuk kayak gitu. Nah, lalu divisibility. Divisibility ini uang digunakan untuk memantapkan transaksi dari berbagai jumlah, sehingga uang dari berbagai nominal harus dicetak untuk mencukupi atau melancarkan transaksi jual beli. Nah, untuk menjamin dapat ditukarkannya uang satu dengan uang yang lainnya, semua jenis uang itu harus dijaga agar tetap nilainya. Jadi pokoknya uang itu tuh harus dijaga, dan ya pokoknya nggak boleh dicoret-coret, dan nggak, fisiknya itu tidak boleh rusak pokoknya uang itu sebenarnya. Karena kalau dilihat, kalau kalian lihat di luar-luar negeri sana, uang-uangnya itu rapi-rapi dan bagus-bagus karena mereka menjaga fisik dari uang tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi uang. Nah, di sini secara umum itu uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan secara barter. Tapi lebih rincinya, fungsi uang itu dibagi menjadi dua, ada fungsi asli dan fungsi turunan. Untuk fungsi asli uang itu ada tiga. Yang pertama, alat tukar atau medium of exchange. Nah, alat tukar ini untuk memudahkan pertukaran. Jadi uang fungsinya untuk mempermudah pertukaran, sehingga orang yang ingin melakukan pertukaran itu tidak perlu lagi menukarkan barang dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang saja sebagai alat tukar. Jadi kalau kita ingin membeli barang itu sama aja kayak kita menukarkan uang dengan barang tersebut. Kemudian sebagai satuan hitung atau unit of account, yaitu uang ini digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besaran kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa. Jadi pokoknya satuan hitung itu, uang ini bisa menunjukkan nilai suatu barang ataupun jasa, terus bisa menunjukkan seberapa besar kekayaan seseorang. Nah, itu maksudnya satuan hitung. Kemudian alat penyimpan nilai atau value, yaitu uang digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Jadi uang itu bisa misalnya seseorang melakukan deposito. Nah, deposito itu atau simpanan itu bisa digunakan untuk masa depan. Jadi nilai uang masa sekarang dengan uang masa depan itu bisa aja berbeda. Jadi bisa semakin lebih kecil. Misalnya di saat ini harga barang itu 1 juta, belum tentu di masa yang akan datang nilai barang yang sama itu nilainya juga 1 juta. Pasti akan mengalami peningkatan. Nah, itu disebutnya alat penyimpan nilai. Jadi uang ini bisa mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang.
Untuk fungsi turunan, yang pertama uang ini sebagai alat pembayaran. Udah pasti kan alat pembayaran, kita membeli sesuatu pasti membayarnya dengan uang. Lalu untuk menentukan harga, ya penentuan harga suatu barang atau jasa itu menggunakan uang. Lalu sebagai alat pembayaran hutang, kita membayar hutang itu pasti menggunakan uang. Lalu sebagai alat penimbun kekayaan ini ya kita menyimpan uang, itu kita menimbun kekayaan kita, jadi kita memiliki timbunan kekayaan atau tabungan ataupun simpanan. Lalu sebagai alat pemindah kekayaan, lalu sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Lalu ada jenis-jenis uang. Nah, jenis uang ini yang pertama ada uang berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya. Ini ada dua, uang penuh sama uang tanda. Nah, menurut nilainya ini kan uang dibedakan menjadi dua, uang penuh. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Nah, dengan kata lain nilai yang tercantum di uangnya itu sama dengan nilai intrinsik yang terkandung di dalamnya. Nah, jika uangnya ini terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Jadi tuh nilai penuh misalnya itu seperti uang logam. Kalau uang logamnya itu terbuat dari emas, misalnya bahan pembuatnya itu seharga totalnya itu Rp1.000. Nah, nilai nominal yang tertera di logam itu juga 1.000. Berarti kan nilai nominal yang tertera 1.000 sama nilai asli pembuatan si emas, uang logam emasnya ini 1.000 juga. Nah, itu sama, berarti itu namanya uang penuh. Nah, sedangkan uang tanda, nah ini nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau nilai nominalnya itu lebih tinggi daripada nilai untuk membuat uangnya. Misalnya seperti uang kertas misalnya, atau misalnya uang logam, atau pokoknya misalnya pembuatan suatu uang itu nominalnya Rp1.000 yang tertera di uangnya itu, tapi ternyata kan yang membuat uang itu bank sentral, tapi ternyata bank sentral cuman mengeluarkan biaya sebesar Rp750 misalnya. Jadi kan nilai nominalnya itu lebih besar daripada nilai intrinsik. Intrinsiknya ini nilai pembuatan uang itu. Nah, itu namanya uang tanda atau token money. Lalu yang kedua, berdasarkan bahan yang digunakan. Berdasarkan bahannya ini, uang ada dua, uang logam dan uang kertas. Untuk uang logam, uang yang terbuat dari logam atau emas dan perak. Uang logam ini ada 3 macam nilainya. Yang pertama nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang tersebut. Misalnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, berapa nilai emas ataupun perak yang digunakan untuk membuat mata uang tersebut. Lalu nilai nominal, nah ini pokoknya nilai nominal ini nilai yang tercantum di uangnya. Lalu nilai tukar, merupakan kemampuan uang yang dapat ditukarkan dengan suatu barang. Misalnya uang Rp1.000 itu bisa ditukarkan dengan misalnya 4 permen kayak gitu. Itu misalnya. Jadi di dalam uang logam itu ada 3 nilai, nilai intrinsik, nilai nominal, dan nilai tukar. Lalu yang kedua, uang kertas. Nah, uang kertas ini adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang yang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Lalu yang ketiga, berdasarkan wilayah berlakunya. Berdasarkan wilayah berlakunya ada 3. Di sini yang pertama uang domestik, yaitu uang yang hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara. Misalnya rupiah hanya berlaku di Indonesia, ringgit hanya berlaku di Malaysia, won hanya berlaku di Korea Selatan, dan lain-lainnya. Pokoknya uang di suatu mata negara cuma berlaku di negara itu aja. Lalu uang regional. Uang regional ini berlaku di kawasan tertentu. Kalau tadi itu yang domestik itu di negara tertentu. Kalau uang regional di kawasan tertentu. Misalnya mata uang euro itu berlaku di seluruh negara-negara Eropa. Nah, itu kan kawasan Eropa, benua Eropa. Nah, mereka menggunakan mata uang euro. Itu berlaku buat seluruh perdagangan atau transaksi yang berlaku di Eropa. Lalu ada uang internasional. Uang internasional ini berlaku di mana saja, tidak hanya di wilayah ataupun di negara tertentu.
Misalnya dolar ini kan mata uang internasional, berlaku di mana aja untuk transaksi internasional dolar itu digunakan. Lalu contohnya juga pound sterling itu juga berlaku di mana saja, atau secara internasional pound sterling juga digunakan, tapi yang paling sering digunakan adalah dolar Amerika. Nah, lalu yang keempat, berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Berdasarkan yang mengeluarkannya ini ada dua, uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu alat pembayaran yang sah yang digunakan oleh masyarakat dalam transaksi sehari-hari. Nah, uang kartal ini yaitu tadi uang kertas dan uang logam, itu masuknya ke uang kartal. Sedangkan uang giral itu uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau giro yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya dapat beredar di kalangan tertentu. Kemudian untuk penarikan uang giral itu dilakukan dengan menggunakan cek, seperti yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Itu kan ada, kalian disuruh mencari uang giral. Nah, uang giral itu pokoknya selain uang kartal, yaitu uang logam dan uang kertas, itu disebutnya uang giral dan penarikannya menggunakan cek. Nah, untuk materi kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.